Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, teman belajar para juara, bertemu lagi bersama saya di channel teman belajar para juara. Adik-adik semua, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal, ya, kita akan bahas beberapa soal tentang fluida statis. Nah, pembahasan soal-soal tentang fluida statis ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama kita akan bahas 5 soal dan bagian kedua kita akan bahas 5 soal juga. Nah, seperti di awal bahwasanya kita akan bahas soal-soal tentang fluida statis. Video pertama ini itu kita akan bahas soal-soal fluida statis ya yang terdiri dari 5 soal. Oh ya, buat adik-adik semua yang ingin bergabung menjadi anggota dari bimbingan belajar di channel teman belajar para juara itu bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Nah, nanti kalian bisa WA ke nomor ini dengan memperkenalkan nama, kelas berapa, dan kemudian kita akan data sebagai salah satu siswa di teman belajar para juara. Insya Allah biayanya terjangkau dan bersaing dengan yang lain. Program pertama yang kita akan buka yaitu bimbingan belajar fisika dan matematika, baik matematika dasar maupun matematika peminatan. Dalam satu pekan, kita akan belajar 2 sesi, per sesi 2 jam. Masing-masing per sesi maksimal 2 jam. Sesi pertama fisika mungkin, nanti berikutnya sesi kedua matematika. Atau nanti jadwalnya kita buat. Adapun yang bisa antum dapatkan nanti akan ada laporan perkembangan tentang kemampuan adik-adik semua, baik di fisika maupun matematika. Nanti ada evaluasi di tiap hasil pembelajaran per bab atau kurang lebih 1 bulan. Ya, 1 bab atau 2 bab nanti kita laporkan dalam jangka waktu 1 bulan. Oke, langsung saja kita bahas soal-soal tentang fluida statis. Soal pertama, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ada gambar, ada tabung A, tabung B, 2 tabung yang besarnya sama berisi penuh zat cair. Perbandingan massa jenis zat cair dalam tabung A dengan massa jenis dalam tabung B sama dengan 4:5. Ya, ini ada salah ketik ya. Titik dalam tabung A yang mempunyai tekanan yang sama besar dengan titik P pada tabung B adalah titik-titik. Nah, di sini di soal ini kita harus mencari ya titik yang tekanannya sama dengan titik P di tabung B. Apakah nanti titik K atau L atau M atau N atau O. Kita coba cari tahu titik mana yang tekanannya sama dengan titik P di tabung B. Nah, berarti di sini dikatakan bahwasanya tekanan di titik P itu harus sama dengan salah satu titik di titik A, di tabung A maksudnya. Berarti di sini tekanan pada tabung B kita coba. Berarti tekanan pada tabung B sama dengan tekanan pada tabung A, atau kita bisa balik, tekanan pada titik A, tekanan pada tabung A sama dengan tekanan pada tabung B. Ya. Nah, tekanan pada tabung B ini tekanan hidrostatis ya. Maka kalian semua, ada di semua sudah tahu tekanan hidrostatis formulanya adalah Rho kali G kali H. Ya. Nah, ini di tabung B hanya H pada titik P, berarti HP gitu ya. Kalau pada tabung A berarti Rho kali G
kali H juga ya. Hanya cuma nggak tahu, ini H aja lah ya. Kemudian sini tekan, massa jenisnya berbeda. Massa jenis di tabung A, kata di soal nih, coba kita lihat. Ini massa jenis di tabung A dengan massa jenis di tabung B itu perbandingannya 4:5. Berarti yang ini berarti misalkan massa jenis B, yang ini massa jenis di tabung A. Gitu ya. Nah, sekarang tadi dikatakan massa jenis di tabung A dibanding dengan massa jenis di tabung B itu sama dengan 4:5. Berarti massa jenis A sama dengan 4/5 massa jenis B. Gitu ya. Iya benar. Dari sini kita bisa lanjutkan ya pekerjaan kita. Row B-nya tetap row B. Nah, G kiri kanan kan sama, bisa kita coret. Coret, coret. HP-nya adalah berapa? HP-nya ketinggian titik P pada tabung B, yaitu 8 cm. Nah, kalau bentuknya persamaan, ya bentuknya persamaan, ini satuannya nggak harus dirubah ke dalam MKS, nggak apa-apa. Meskipun di sini G-nya MKS, Rho-nya juga MKS. MKS itu meter kilogram sekon. Kalau ada lagi satuan SI itu ada CG, centimeter gram sekon. Nah, kalau bentuknya persamaan seperti ini, kiri kanan ada dua satuan yang sama, jadi nggak usah dirubah ke dalam MKS. Jadi 8 cm biarin. HP-nya adalah 8 cm. Sama dengan Rho A-nya adalah 4/5 Rho B. 4/5 Rho B. H-nya kita cari. H-nya adalah kedalaman pada tabung A. Nah, di sini ada yang sama, bisa kita coret Rho-nya. Coret, coret. Ya. Berarti di sini kita akan mencari H. Berarti H sama dengan ini 5 di sebelah kanan membagi pindah ruas jadi ngalih. Ini 8 dikali 5. Nah, di sebelah kanan ruas itu mengalih pindah ruas jadi bagi. Ini bisa disederhanain 4 sama 8 coret ya. Ini 4 sama 8 dicoret. Ini 2. 2 kali 5 10. Berarti H-nya adalah 10 cm. 10 cm. Kenapa cm satuannya? Karena tadi 8-nya juga cm. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pada tabung A, kita lihat tabung A ya. Tabung A yang kedalamannya 10 cm berapa? Kita lihat titik apa maksudnya? Kita lihat titik K kedalamannya 4 cm. Titik L 4 tambah 2 6 cm. Titik M berarti 4 tambah 2 tambah 4 10 cm. Oh, berarti titik M ya pada tabung A tekanannya sama dengan titik P pada tabung B. Berarti jawabannya adalah titik M. Nah, ini adalah titik M. Titik M. Ya, jadi tekanan yang sama dengan tekanan di titik P pada tabung B adalah tekanan pada titik M di tabung A. Soal berikutnya. Ya. Silakan adik-adik semua bisa baca juga ya, pelan-pelan di rumah. Begitu pula saya akan bacakan. Sebuah batu volumenya 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1,5 gram per centimeter kubik. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka batu akan mendapat gaya ke atas sebesar titik-titik. Ini ya. Ditanya adalah gaya angkat oleh fluida atau di sini adalah air. Zat cair, nggak tahu zat cairnya apa. Kita identifikasi dulu ya. Ini adalah volumenya. Ini adalah volumenya. Ini adalah volume. Ini adalah V-nya. Kemudian ini adalah massa jenis fluidanya. Ini adalah rho V-nya, massa jenis fluidanya. Kemudian rho F-nya maksudnya, rho F-nya. F-nya dia fluida, rho-nya massa jenis. Dan ini adalah percepatan gravitasi. Simbolnya adalah G. Ini adalah G-nya. Nah, udah kita identifikasi besaran-besaran yang ada di
soal ini. Kemudian yang ditanya adalah di sini gaya ke atas yang dilakukan oleh cairan, gaya ke atas atau FA. Gaya ke atas itu adalah FA. FA-nya berapa? Ya. Nah, antum tahu bahwasanya FA sama dengan rho fluida kali G kali volume tercelup. Ya. Nah, ini kenapa kita bilang volume tercelup? Karena ada beberapa kemungkinan. Ada yang tercelup semuanya, ada tercelup sebagian. Kalau yang tercelup semuanya, volume tercelup sama dengan volume bendanya. Berarti di sini rho fluidanya adalah, nah ini kita rubah dulu. Kenapa? Karena ini masih CGS, rho-nya. Ini rho fluidanya tadi adalah 1,5 gram per sentimeter kubik. Ini kita rubah menjadi kilogram per meter kubik. Cukup dengan dikali dengan 1000 meter kubik. Jadi dikali 1000 berapa? Ya benar, jadi 1500. Ini 1500 kali G-nya 10, volume tercelup. Nah, di sini tidak dikatakan tercelup sebagian, berarti si pembuat soal menginginkan bahwasanya batunya tersebut masuk ke dalam air atau tercelup semuanya, yaitu sebesar 0,5. Jadinya 1500 kali 10 kali 0,5 adalah 10 kali 0,5. 10 kali 0,5 ya 5. 5 kali 1500 7500. Jadi 7500 Newton. Ini adalah gaya angkat yang diberikan oleh air terhadap batu. Besarnya adalah 7500 Newton. Soal berikutnya, soal yang ketiga. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Sini ada benda, ya, dimasukkan ke dalam sebuah wadah berisi cairan. Massa jenis zat cair yang mengisi wadah adalah 1200 kg per meter kubik dan bagian A yang berada di udara adalah 0,4 bagian dari benda, maka massa jenis benda tersebut adalah titik-titik. Ya. Kita misalkan volume bendanya adalah V. Ya, ini volume benda. Nah, kemudian katanya yang tercelup hanya berarti V kurangi 0,4 V. Karena yang berada di udara ini 0,4 V. Berarti yang berada di air adalah 0,6 V, gitu ya. Karena dikatakan di sini yang berada di udara adalah 0,4 bagian dari benda. Berarti 0,4 V. Ya, jadi yang tercelup adalah 0,6 V. Dari mana? Karena 0,4 V tambah 0,6 V jadinya V. Karena volume totalnya adalah V. Nah, di sini yang ditanya adalah massa jenis benda, ini bukan beda ya, salah ketik, ini benda tersebut adalah titik. Yang ditanya adalah massa jenis benda. Nah, pada keadaan seimbang dengan mengabaikan tekanan udara luar ya, ini tekanan udara luar, maka di sini dapat keseimbangan bahwasanya FA-nya sama dengan W-nya. FA kita tahu rumusnya adalah rho fluida G kali volume tercelup. Ya. Nah, massa berat benda itu rumusnya adalah massa kali G. Nah, massa sendiri adalah massa jenisnya, massa jenis benda dikali dengan volumenya. Jadi massa adalah massa jenis kali volume kali G. Itu ya. Berarti W-nya bisa rubah menjadi rho benda G volume benda totalnya. Ya. Di sini ada yang sama bisa kita coret. G-nya kita coret. Nah, sekarang massa jenis cairannya ada yaitu 1200 di soal. 1200. Volume tercelupnya adalah 0,6 V. Massa jenis bendanya yang ditanya, rho benda kali V. Kiri kanan ada yang sama bisa kita coret. Ya, kiri kanan ruas bisa kita coret variabel yang sama. Berarti di situ bisa kita lihat massa jenis bendanya adalah 1200 kali 0,6. 120 kali 6. 720 satuannya pasti kilogram. Jadi di sini satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik.
Jadi 720 kg per meter kubik. Jawabannya adalah 720 kg per meter kubik. Ini benda ya, bukan beda. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Sebuah benda dengan massa jenis 0,9 gram per cm kubik tercelup beberapa bagian pada cairan dengan massa jenis 1,2 gram per cm kubik. Jadi massa bendanya adalah 0,9 gram, massa jenis bendanya 0,9 gram per cm kubik, sementara massa jenis cairannya adalah 1,2 gram per cm kubik. Sehingga ada beberapa bagian yang tercelup dan ada beberapa bagian yang berada di udara. Jika tekanan udara luar diabaikan, maka perbandingan volume yang muncul dan tercelup adalah titik-titik. Nah, tadi kalau udara luar, tekanan udara luar diabaikan, maka konsepnya adalah FA-nya sama dengan berat bendanya. Tadi FA adalah raw fluida kali G kali volume tercelup. Tadi massa jenis, tadi berat benda kita bisa dapat formulanya di soal sebelumnya, yaitu adalah raw benda kali volumenya kali G-nya. Nah, kiri kanan sama dengan ada variabel yang sama, bisa kita coret. Nah, itu ya. Raw bendanya, oke, raw fluidanya di soal adalah 1,2. Nah, nggak usah dirubah karena kiri kanan ada yang sama. Volume tercelupnya kita nggak tahu. Oke, volume tercelupnya nggak tahu. Raw bendanya 0,9 gitu ya, kali V. Itu ya. Nah, sekarang biar ini nggak ada koma-komaan, kedua row kali 10 aja lah ya. Atau volume tercelupnya adalah, ini volume tercelupnya 0,9 V bagi 1,2. Atau ini kalau dikali 10, 9 per 12 V. Atau dibagi 3-nya, 3 per 4 V. Ini volume yang tercelup. Berarti volume yang ada di udara, VU, katakan ini ya. Volume di udara adalah V kurangi volume tercelup. Berarti V kurangi 3 per 4 V. Berarti ini kan sama aja 4 per 4 V kurangi 3 per 4 V. Ini kan 1 kan 4 per 4. 4 kurangi 3, 1. Berarti 1/4 V. Ini adalah volume yang berada di udara, VU. Nah, di sini pertanyaannya adalah perbandingan volume yang muncul berarti di udara dengan volume yang tercelup. Berarti VU dibanding VT. VU banding VT di 1/4 V dibanding dengan 3 per 4 V. Nah, ini V-nya bisa kita coret. Ini coret, ini coret. Jadinya adalah, jadi yang perkalian aja ya, 1/4 dikali 4 per 3. Ini 4-nya dicoret, jadi 1/3. Jadi jawabannya adalah 1/3. 1/3. Itu ya. Jadi VU dibanding dengan VT, volume yang berada di udara dibanding dengan volume yang tercelup sama dengan 1/3. Ini jawabannya. Kemudian soal yang terakhir untuk pembahasan soal-soal fluida statis di bagian pertama, yaitu soal yang kelima. Kita coba bacakan. Fluida pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan 6 cm. Massa jenis 0,8 gram per cm kubik. Kaki sebelah kiri berisi zat cair dengan massa jenis lebih besar. Giginya 24 cm dari bidang batas. Jadi kalau kita bikin ya, ini bikin bejana berhubungan berbentuk huruf U ya. Ya. Ini bejananya. Nah, ini ya lah ya. Dia dikatakan di soal selisih keduanya adalah berapa selisih keduanya? 6 cm. Nah, selisih kedua permukaan 6 cm.
Massa jenis fluida pada bejana ya. Massa jenis fluidanya yang berada pada bejana itu 0,8 gram per cm kubik. Kaki sebelah kiri berisi zat cair yang massa jenisnya lebih besar. Nah, karena dia massa jenisnya lebih besar, ini bidang batasnya nih. Ini bidang batasnya. Nah, ini di sebelah kiri, ya di sebelah kiri, ini sebelah kiri lah ya, katakan ini sebelah kiri. Di sebelah kiri, ini ada cairan. Ini cairan, massa jenisnya lebih besar. Karena dia jenis lebih besar, maka dia akan menekan cairan sehingga cairannya akan menjadi lebih tinggi dari permukaan yang ini. Yang massa jenisnya lebih besar. Nah, ini jadi airnya naik ke sini. Awalnya sih sejajar, kemudian ketika didorong oleh ini maka cairan yang berada di fluida naik ke atas. Seperti ini ya. Ini fluidanya misalkan. Nah, katanya kata soal perbedaan ketinggiannya itu adalah 6 cm. Nah, ini perbedaan ketinggiannya adalah 6 cm. Nah, ini dari sini ke sini itu adalah 6 cm. Nah, perbedaan. Massa jenis airnya ini massa jenis air. Ini katakan RO1 ya, itu untuk air. RO1-nya cairan, sorry bukan air. Massa jenis cairannya adalah 0,8 gram per cm kubik. Oke, ini terus kemudian tinggi ini adalah 24 cm. Ya. Ini berarti H2 lah ya, H2 tuh 24 cm. Berarti H1 berapa? H1 berarti H2 ditambah dengan 6 cm. Jadi 24 tambah 6. Jadi 30 cm. Ini H1-nya. H1 untuk cairan yang awalnya berada pada tabung, kemudian H2 ini tinggi cairan yang dimasukkan ke dalam tabung ini belakang. Nah, ditanya adalah massa jenis cairan yang dimasukkan. Ini adalah RO2. Ditanya RO2-nya berapa? Ya, kurang lebih seperti ini ya. Mungkin kalau ada bahasanya kurang jelas, tapi maksud pembuat soal seperti ini. Nah, antum sudah tahu bahwasanya tekanan pada bidang batas ini kan sama. Ya, berarti tekanan di sini dengan di sini tekanannya sama. Berarti tekanan relatifnya sama berarti menghasilkan ρ1 kali G kali H1 sama dengan ρ2 kali G kali H2. Itu ya, karena tekanannya sama. Ini katakan 1, ini 2 misalkan ya, ini 1. Ini P1 sama dengan P2. Nah, G-nya sama kita coret. Coret, coret. Rho 1-nya adalah, nah tadi ini 0,8. H1-nya 30. Rho 2-nya yang ditanya. H2-nya 24. Ini 24 ya. 0,8 kali 30. 8 kali 3, 24. Dengan Rho 2 kali 24. Berarti Rho 2-nya adalah 24 bagi 24. Berarti adalah 1. 1 gram per centimeter kubik. Oke. Oke, untuk pembahasan soal tentang fluida statis yang pertama saya rasa cukup. Sekali lagi jika ada yang mau bergabung menjadi murid di bimbingan belajar, teman belajar para juara, silakan hubungi di nomor tadi di awal. Insya Allah pembelajaran akan dimulai pada tanggal 2 Januari. Pendaftaran ditutup pada tanggal 28 Desember ya 2023. Jadi pendaftaran ditutup pada tanggal 28 Desember 2023. Nah, kemudian pembelajarannya dimulai pada tanggal 2 Januari 2024. Oke, sekian. Sampai jumpa adik-adik para juara.